Gedung Lu Group. Halo, aku ingin bertemu Tuan Feng. Hak apa yang kau miliki untuk memanggil ketua Lu kami Tuan Feng? Dan kau ingin menemuinya. Banyak wanita ingin bertemu Presiden Lu, cukup banyak. Pergi antre di sana. Gulo Xiang, kau benar-benar tidak tahu malu. Merayu Tuan Feng, kau bahkan datang ke sini untuk merayunya. Ciking Cheng, aku diundang secara khusus oleh Tuan Feng mengundangmu. Kau ini siapa? Tidakkah kau lihat? Untuk bertemu Tuan Feng, kau harus mengantre. Nomor antreanku 30. Apakah kau bahkan punya hak untuk mengantre? Dokter gue, Tuan Feng meminta kehadiran Anda. Kau pasti asisten Tuan Feng kan? Kau pasti salah dengar. Bagaimana mungkin Tuan Feng menemuinya? Siapa ini? Di Groplow. Beraninya kau tidak sopan begitu. Seseorang. Seret dia keluar. Lepaskan, aku adalah putri sulung keluarga Kai. Orang yang ingin ditemui Tuan Fengmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Sampai jumpa. Dokter gue. Lewat sini silakan. Gerbang Gedung Lu Group. Kakak. Ruang kerja Chin Mubai. Cepat datang. Aku di sini untuk menemui Tuan Feng, tapi Gulo Xiang justru mengusirku dan bahkan langsung masuk ke kantor Tuan Feng. Apa yang kamu katakan? Mereka bertemu lagi. Ya kakak. Ketika aku bertemu Tuan Feng, aku harus mengantre di nomor 30. Tapi dia Gulo Xiang justru langsung masuk. Pikirkan saja, di siang bolong, seorang pria dan seorang wanita sendirian. Mereka begitu bersemangat untuk bertemu. Apa yang mungkin mereka lakukan? Aku akan segera bergegas ke sana. Nona Lin, apakah kau punya waktu untuk datang sekarang? Aku punya kesempatan untuk menghancurkan Gulo Xiang. Kesempatan besar. Di mana? Kirimkan aku alamatnya. Baiklah. Aku juga akan memanggil sekelompok wartawan. Gulo Xiang, tunggu saja untuk dihancurkan. Ruang kerja Lu Mingfeng. Aku di sini untuk yang sebenarnya. Di mana berkas wet yang sudah didekripsi? Kakak Ming Feng. Apa yang kamu inginkan? Untuk memberiku berkas-berkas itu. Di dalam sini. Ada tentang kecelakaan mobil orang tuamu tahun itu. Sebagian kebenaran. Ini sangat penting bagimu. Ya. Bertahun-tahun. Aku sudah mencari kemana-mana petunjuk tentang web dan personel terkait. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Sekarang. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Luo Xing. Kakak, Shan Shan, kau akhirnya datang. Dia justru langsung masuk ke kantor Tuan Feng. Dia mencoba memaksakan diri pada Tuan Feng. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja di bawah, dan aku melihat mereka di jendela. Mereka berdua sudah berpelukan. Gulo Shen. Anda tidak bisa menerobos masuk. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Qi. Minggir dari jalanku.
Luming Fan, buka pintunya. Buka pintunya, Guluxiang. Aku tahu kau di dalam. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang. Luming Fan, buka pintunya. Apa kau takut? Buka pintunya. Apa yang kamu lakukan? Apa kau tidak takut aku akan merusak reputasimu? Itu sangat berharga. Tunggu aku di sini. Pintunya terbuka. Semuanya cepat masuk. Guluxiang, apa kau tidak punya rasa malu? Kau justru masuk ke kantor Tuan Feng untuk merayunya. Luming Fan, aku selalu menganggapmu saudara terbaikku. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Guluxiang, luarnya tampak polos seperti bunga putih. Tapi diam-diam kau begitu tidak senonoh, menyebabkan kepala dua keluarga terkemuka saling bermusuhan. Tuan Feng, boleh tanya Anda benar-benar pacaran setelah bangkrut? Nona Gu yang pertunangannya dibatalkan. Tuan Fan, bolehkah saya bertanya dulu? Pertunangan Tuan Mudachi dan Nona Gu dibatalkan. Apakah itu berhubungan dengan Anda? Tuan Fan, maaf, sistem keamanan baru saja ditingkatkan. Itu memungkinkan mereka memanfaatkan celah. Aku akan membawa mereka pergi sekarang. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Nona Gu sudah pergi. Namun kau di sini. Memfitnah hubunganku dengannya. Karena aku Luming Feng belum tunjukkan kekuatanku. Sehingga kau melupakan caraku. Tuan Fan, Pertama, kau membawa begitu banyak reporter. Dan terang-terangan menerobos masuk ke kantorku. Kedua, kau memfitnah Nona Gu. Bagaimana ini harus dipertanggungjawabkan? Tidak mungkin, aku jelas melihatnya masuk. Chi King Chen, bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Kakak, kau memukulku. Kamu jelas tahu bahwa 70% proyek keluarga kita bergantung pada Tuan Fan. Dan kamu bahkan memancingku ke kantornya. Pulanglah dan dihukum, tanpa izinku. Kamu tidak diizinkan keluar. Kakak, aku menolak menerima ini. Diam. Aku tidak ingin berada di sini, mendengarkan masalah keluargamu. Tuan Fan, aku minta maaf padamu. Maman, aku terlalu ceroboh. Tidak peduli bagaimana kamu menghukumku hari ini, aku akan menerimanya. Siang, batalkan semua kerjasama dengan Chi Corporation. Ya, Ini adalah sektor keuangan, medis, dan gempa besar di sektor real estate. Tuan Fan, apakah kamu bercanda Tuan Fan? Berani mengintimidasi Lu Sheng di depanku. Ini adalah hukumannya. Tuan Fan, kita berdua telah tumbuh bersama sejak kecil. Demi hubungan kita, tolong. Tuan Feng, kakakmu baik, hanya impulsif dan membawa. Lin Sansan. Aku hampir melupakanmu. Batalkan semua kolaborasi Lu Corporation dan Lin Sansan. Perusahaan Lu adalah industri hiburan. Perusahaan produksi terbesar. Bukankah ini sama dengan memasukkan Lin Xianshan ke daftar hitam? Tuan Feng, aku salah bicara. Kamu, tolong anggap saja aku tidak pernah ada di sini ya. Hari ini kalian semua. Apakah kalian di sini? Tidak, kami tidak. Tak seorang pun dari kami ada di sini. Tolong jangan masukkan kami ke daftar hitam. Kami akan segera menyerahkan semua peralatan syuting kami. Tuan Feng, Tuan Feng, Tuan Feng. Tuan Fan, Tuan Fan, Tuan Fan. Weh.
Dulu orang tuaku adalah anggota inti web. Mereka memiliki yang terbaru, 2 teknologi transplantasi jaringan hidup. Justru karena ini, aset berharga mereka justru jadi masalah. Bukan begitu? Keluarga Chi juga berpartisipasi dalam. Mereka berbohong padaku selama bertahun-tahun. Luo Xing, mereka akan membayar harganya. 7 tahun telah berlalu. Setiap dari mereka hidup dengan baik. Mereka berada di atas kekayaan, kekuasaan, gengsi, sok suci. Harga apa yang mereka bayar? Maafkan aku. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak memberitahumu ini. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Luo Xing, apa kau percaya padaku? Semua keluarga terkemuka di Hangzhou. Setelah insiden keluarga Gu, mereka semua menendangku saat aku jatuh dan menghindariku seperti wabah. Hanya kamu membantuku lagi dan lagi. Tanpa kamu, aku bahkan tidak akan tahu sisa-sisa web. Aku bahkan tidak akan tahu. Tapi tidak lagi. Setidaknya aku tahu siapa mereka dan apa yang harus aku lakukan. Itu terlalu formal. Kau tidak perlu melakukan hal lain. Aku akan memberimu sisa kebenaran dan rantai buktinya. Mengapa? Kamu sangat membantuku. Mungkin sulit bagimu. Tapi bagiku itu hanya bantuan kecil. Tapi, apa yang bisa kuberikan sebagai balasan? Biarkan itu terutang. Aku berutang terlalu banyak. Aku takut tidak bisa membalasnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kau lakukan? Sudahlah. Mulai sekarang kakak Ming Feng akan siap sedia The untukmu. film was translated and narrated by M Media. Kau ingin itu denganku secepat ini. Kamu, Pergi bekerja. Aku menantikan bintang baru di bidang medis, dalam kardiologi. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Semua yang terjadi di luar barusan. Aku mendengarnya semua. Aku tahu mengucapkan terima kasih terlalu sering padamu akan terlihat tidak tulus. Tapi aku masih ingin mengatakan satu hal padamu. Terima kasih. Mereka yang berpartisipasi dalam web waktu itu. Setiap dari mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Luo Xing, apa kau masih ingat? Ini adalah hadiah pertama kau memberiku. Kakak Mubai. Selamat ulang tahun. Gu Luosheng, kamu tidak tahu bahwa sejak aku kecil, aku paling membenci angsa. Luo Xing. Ada apa?
Kotak musik unik. Jika kamu menyukainya, kamu bisa memilikinya. Kakakmu Bai, tunggu aku. Aku akan memberimu hadiah ulang tahun yang baru. Terima kasih. Untukmu. Semuanya sepadan. Ruang kopi. Apa maksudmu? Bahwa Tuan Feng tidak hanya menemukan informasi web, Yuan Shikin, nona muda tertua keluarga Yuan. tetapi juga berjanji untuk menemukanmu semua kebenaran dan rantai bukti. Apakah dia menyukaimu? Tidak mungkin. Jika seorang pria tidak menyukaimu, mengapa dia melakukan begitu banyak hal untukmu, terutama Tuan Feng? Bagaimana mungkin dia, sosok yang begitu tinggi dan berkuasa? Dia bilang, itu hanya bantuan kecil. Apakah kamu bodoh? Ini adalah rahasia bisnis yang sangat penting. Dokumen-dokumen sangat rahasia ini, di pasar gelap, 10 miliar tidak akan cukup. Tuan Feng, begitu saja memberikannya kepadamu. Bukan berarti aku menyukaimu. Ada apa? Yuan Shikin, di dalam kepalamu. Bisakah ada hal lain? Jangan memikirkan cinta sepanjang hari. Pikiranku sepenuhnya terfokus pada pekerjaan. Aku tidak ingin membicarakan hubungan. Janganlah kamu karena si bawang busuk itu kamu baik, melepaskan seluruh hutan. Masih banyak pria baik, pria hebat seperti Tuan Feng. Bangunlah. Apakah dia akan menyukaiku? Gulu Xiang, kemana perginya kepercayaan dirimu? Meskipun latar belakang keluargamu sudah tidak ada, bakat dan penampilanmu, keduanya adalah yang terbaik. Dia Lu Mingfeng, tidak buta. Yuan Shikin, apakah kamu akan berhenti? Aku datang untuk berbicara denganmu tentang pekerjaan. Kerja-kerja. Jangan hanya tahu tentang pekerjaan sepanjang hari. Lu Mingfeng bisa menggerakkan satu jari. Dan itu sepadan dengan kerja kerasmu seumur hidup. Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam orang tuamu? Menangkap Tuan Feng adalah prioritas utama. Yuan Shikin, apakah aku benar-benar harus bersama Lu Mingfeng? Tanpa Lu Mingfeng, tidak bisakah aku menyelidiki web? Aku masih bisa menyelidiki. Hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Mulai sekarang, jangan sebut dia lagi di depanku. Dia adalah dia, aku adalah aku. Fokus pada pekerjaan. Seleksi ST adalah dalam 2 hari ini. Kita harus masuk daftar. Tuan Feng, aku sudah bilang jangan sebut Lu Mingfeng. Dan kamu masih menyebutnya. Tapi dia ada di sini. Feng. Tuan Feng. Kakak Mingfeng. Menyebut namaku. Membuatmu begitu tak tertahankan. Ini semua salahmu. Yuan Shikin, kamu telah menghancurkanku. Jika kita menyinggung Tuan Feng, apa yang akan kita lakukan? Tuan Feng juga datang untuk minum kopi secara langsung. Tidak. Kedai kopi ini juga merupakan salah satu submerek Tuan Feng. Jadi apakah Anda di sini untuk inspeksi? Sudah berakhir. Tuan Feng benar-benar marah. Dan jenis yang tidak bisa ditenangkan. Tuan Feng, barusan itu Lo Xiang dan saya bercanda tentang Anda dan dia yang membuatnya mengatakan hal-hal itu. Bisakah Anda berpura-pura tidak mendengarnya? Yuan Shikin. Apa kau bilang aku tuli? Tidak, Tuan Feng. Mohon berbesar hati dan abaikan pelanggaran kecil kami. Akulah yang tuli, akulah yang buta. Baiklah, lihatlah bagaimana Lu Xiang sangat ketakutan. Aku lihat dia cukup tidak yakin. Tidak. Bukan seperti itu. Aku akan menjelaskan untuk Lu Xiang. Dia mengatakan satu hal tetapi maksudnya lain. Dia masih sangat peduli padamu. Dia barusan juga. Shikin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang peduli padanya? Aku jelas tidak peduli padanya. Bukan begitu. Maksudku adalah, aku juga tidak terlalu peduli. Jadi kamu memang peduli kalau begitu. Yuan Shikin, apa kau masih punya harga diri? Jika kau menyukai Tuan Feng, kejar saja dia sendiri. Apa maksudnya menyeretku ke dalam ini? Aku Lu Mingfeng. Juga telah jatuh serendah itu sampai dihakimi olehmu di belakangku. Tidak, Tuan Feng. Tim kami selalu berharap untuk menerima investasi Anda. Bagaimana mungkin kami menggosipkan Anda di belakang Anda? Siapa yang berharap mendapatkan investasi Tuan Feng? Kau benar-benar sahabat baik Gu Luoxing. Terima kasih atas pujiannya Tuan Feng. Kalau begitu saya akan menunjukkan proposal proyeknya. Sekarang. Yuan Shikin, jika kau berani mengirimkan proposal proyek kepadanya, aku akan memecatmu hari ini. Aku ada urusan lain. Lain hari. Baiklah Tuan Feng, pasti lain hari. Yuan Shikin, Gu Luoxiang.
Mengapa kamu begitu sulit? Dia belum menikah, kamu belum menikah. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Mengapa kalian berdua tidak bisa bersama? Kau sama sekali tidak mengerti. Cinta itu tidak seperti itu. Kalau begitu Luo Xing, cinta itu sebenarnya seperti apa? Singkatnya, hasil seleksi untuk ST akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Kau tidak boleh terganggu lagi. Ji Mubai. Lu Shen, kenapa kamu tidak bicara? Cing Mubai, ada apa kau denganku? Aku ingin bertemu denganmu. Di mana kamu? Aku baru saja pergi ke kantormu untuk mencarimu, tapi kamu tidak ada di sana. Aku saat ini tepat di luar rumah sakitmu. Aku mau tanya soal keluargamu dan masalah Wit. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Bulu Xiang, apakah kamu sudah gila? Mengabaikan pria baik seperti itu, bajingan itu, dan kamu berlari kepadanya begitu dia memanggilkan. Kau tidak mengerti. Pertemuanku dengannya benar-benar tentang sesuatu yang sangat penting. Kai Mubai, bajingan tak tahu terima kasih. Urusan penting apa yang mungkin dia miliki? Hei. Luo Xing, apakah Ji Mubai masih begitu penting bagimu? Tuan Fan, Patriark Xiang seorang pria kaya dari Kyoto, datang jauh-jauh dari Kyoto, dan sudah menunggumu selama 3 jam. Biarkan dia menunggu. Ngomong-ngomong, pergi temui Yuan Shikin dan atur investasi untuk tim mereka. Ya, Ingat, dana harus dirahasiakan. Sama sekali tidak ada hubungan dengan perusahaan lu. mengerti. Siapa yang akan percaya? Siapa yang berani percaya? Kekuatan untuk mengendalikan angin dan hujan ini, Tuan Feng yang terkenal, sebenarnya adalah seseorang yang bahkan tidak bisa mencintai, dan tidak berani mengungkapkannya. Gerbang rumah sakit Hanjeng. Ada apa, Luo Shen? Apakah kamu tidak senang melihatku? Cing Mubai, aku bertanya padamu. Kenapa kamu tidak memanggilku Kakak Mubai lagi? Dulu, kamu tidak pernah memanggilku dengan namaku. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah sekarang. Kau hanya perlu menjawabku. Satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Keluarga Muci. Peran apa yang dimainkannya dalam Wek? Wek tiba-tiba bubar. Apa hubungannya denganmu? Lu Shen, ini semua masalah lama. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal-hal ini? Jika aku tidak bertanya, maka orang tuaku akan mati sia-sia bukan? Orang tuamu meninggal dalam kecelakaan mobil. Apa hubungannya itu dengan Wade? Cing Mubai, berapa lama lagi kau akan berbohong padaku? Aku berbohong padamu. Siapa yang menghasutmu untuk berbicara kepadaku seperti ini? Bukankah kau sudah cukup berbohong padaku? 6 tahun lalu, kau menyuruhku menunggumu kembali ke negara ini. Aku menunggu. Dan apa hasilnya? Kau menjadikanku sasaran kritik publik. Dan aku alami penghinaan terbesarku. Jangan sentuh aku. Kotor. Lu Shen, jadi kamu menyalahkanku. Apa kamu tidak melihatnya hari itu di rumah sakit? Aku sama sekali tidak menyukai Lin Sanshan. Aku berada di pihakmu. Aku hanya dipaksa oleh beberapa alasan yang tidak bisa dihindari. Aku tidak bisa memutuskan pertunangan dengannya. Putus apa? Kalian berdua seharusnya dikunci bersama saja. Jangan menyakiti orang lain. Lu Shen, berikan aku waktu. Aku pasti akan secepat mungkin menyelesaikan masalah dengan Lin Sunshine dan ibuku. Kamu selalu ada di hatiku. Cing Mubai, berapa lama lagi kau akan terus berakting? Begitu palsu. Lu Shen, apa sebenarnya yang terjadi sampai membuatmu seperti ini sekarang? Lagu milikmu Aku Tahu Arti Kerinduan. Bukankah itu diputar untukku? Apakah kamu sudah melupakan perasaanmu padaku? Tidak. Gu Lu Shen, kamu telah berubah hati. Siapa pria The itu? film was translated Aku and akan memberimu satu narrated kesempatan by terakhir. M-Media. Katakan padaku, apa hubungan antara keluarga Muci dan Wit? Gu Lu Shen, siapa pria itu? Siapa itu tidak ada hubungannya denganmu? Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mengakui bahwa kamu punya pria lain? Begitukah? Lalu kenapa kalau aku
Gu Luoshen. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Qi Mubai, lihat sendiri dengan jelas. Berapa lama lagi kau akan melakukan sandiwara kasih sayang yang mendalam ini? Sampai kapan keluargamu Qi demi keinginan egoisnya sendiri melakukan tindakan tidak manusiawi ini? Tidakkah kau takut akan pembalasan? Dari mana kamu mendapatkan dokumen rahasia web itu? Katakan saja padaku. Apakah keluargamu melakukan semua ini untuk memonopoli patan orang tuaku? Kau menyebabkan kecelakaan mobil dan membunuh mereka. Pembohon. Apakah Lu Mingfen memberitahumu? Dia menakutimu. Berikan dokumennya. Bahkan jika kau merobeknya, aku akan memastikan keluargamu membayar harganya. Itu palsu. Sui Mingfen menipumu. Itu semua palsu. Qi Mubai. Kau mencari mati. Qi Mubai. Tuan Fan. Datanglah sekarang untuk membahas beberapa urusan bisnis. Tuan Fan, kamu masih bersedia memberiku kesempatan. Di mana itu? Grup Low. Baiklah, aku akan segera ke sana. Qi Mubai, apa kau pikir dengan merobek dokumen-dokumen ini, kau bisa membersihkan dosa keluargamu? Aku pasti akan menemukan buktinya. Lucian, maafkan aku. Aku terlalu emosional barusan. Percayalah padaku, aku mencintaimu. Aku ada urusan mendesak yang harus kurus sekarang. Tunggu aku kembali, aku akan jelaskan semuanya padamu. Bagaimana kamu mengemudi? Beraninya kamu memprovokasiku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Jadi kau juga tahu bahwa berbuat salah harus membayar harga. Lu Mingfen. Lu Mingfen. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kita sudah bersaudara sejak kecil. Tumbuh bersama. Sejak hari kau mencampakkan Luo Sheng, kita bukan lagi saudara. Maman. Jadi kamu selalu mengidamkan wanitaku. Kalian berdua sudah putus. Lu Mingfen. Demi seorang wanita, kamu melukaiku. Apa yang kau berutang pada Luo Sheng? Aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Lu Mingfen. Dari kecil hingga dewasa Lu Sheng hanya mencintaiku. Dia bahkan tidak pernah memberimu pandangan yang layak. Jadi kau tidak menghargainya. Kalau begitu enyahlah. Lu Mingfen. Meskipun kamu melakukan ini, Luo Sheng tetap tidak akan peduli padamu sama sekali. Dan dia tidak akan pernah. Mulai sekarang, jangan muncul di hadapan Luo Sheng. Dan jangan memprovokasinya. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Lu Mingfen. Meskipun kamu membuatku menghilang, aku masih bisa membawa hati Gu Luoshen. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Demi seorang wanita, kamu memperlakukan dirimu sendiri seperti ini. Saudara yang tumbuh bersama. Mengingat tindakan keluarga Cimu, kau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi saudaraku. Tercela. Kaji. Dokumennya. Aku pasti akan menyatukannya kembali.
Dokumen. Aku belum selesai memeriksanya. Aku memberimu dokumen itu. Tidak peduli seberapa banyak yang kau mau, aku sudah punya. Kak Ming Feng. Aku merepotkanmu lagi hari ini. Hanya lewat. Minumlah obatmu, agar kau tidak masuk angin. Kedai kopi. Kebetulan lewat juga. Bukankah itu kebetulan? Apakah dia menyukaimu? Lihatlah pakaian wanita yang dia punya di sini. Ada sepatu juga. Dia pasti punya wanita. Apakah pakaiannya tidak pas? Atau sepatunya tidak cocok? Ruang ganti wanita ada di sebelah. Kau bisa memilih apa yang kau suka. Gu Luoxiang. Apa sebenarnya yang kau harapkan? Lu Ming Feng sangat baik, tapi dia punya wanita. Bahkan ada ruang ganti wanita. Kak Ming Feng, aku merepotkanmu. Tolong berikan aku dokumen lain. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Kau pergi. Apa kau tidak ingin melihat wajahmu sekarang? Betapa panasnya. Kau demam. Sebelum kau sembuh, kau tidak boleh pergi kemanapun. Aku menginap di sini bersamamu. Bukankah itu tidak pantas? Tidurlah. Kau selalu muncul saat aku sedang paling berantakan. Apakah itu disengaja? Atau kebetulan? The film was translated Apa and kau benar-benar narrated seperti by yang dikatakan Yuan Emilia. Sikin? Jatuh cinta padaku. Tapi meskipun kau menyukaiku, jarak di antara kita masih seperti antara awan dan laut. Tidak. Kau akan tertular dariku. Jika aku tidak menciummu, kau tidak akan bisa tidur. Gu Luoxiang. Aku sangat menyesal. Aku tidak sadar aku gelisah sekali saat aku tidur. Aku tidak menendangmu terlalu keras kan? Berhentilah bercanda. Oh tidak. Kau tidak benar-benar tertular dariku kan? Aku akan segera membuatkanmu obat. Luoxiang. Ini pagi pertama kita. Ayo minum obatmu dulu. Istirahatlah yang baik di rumah hari ini. Aku punya yang lain. Kompetisi seleksi yang sangat penting nanti. Aku akan kembali untukmu nanti. ST. Kau tahu. ST adalah dunia medis, seleksi paling bergengsi. Setiap dokter yang masuk final menandakan sumber daya medis terbaik dunia. Yang lebih penting, dengan masuk jauh ke dalam ST, seseorang bisa menyelidiki secara menyeluruh tahun itu rahasia inti weight yang lebih banyak. Ikut denganku. Pilih apa saja. Ukuran wanita itu sebenarnya sama denganku.
Bahkan ukuran sepatunya pun sama. Luo Sheng, kau pasti terharukan. Ini semua adalah favoritmu. Pakaian dan sepatu. Tidak heran kakak Ming Feng memilihku. Jadi aku hanya wanita itu, pengganti saat dia tidak ada. Kau akan terlambat. Aku akan menyuruh sopir mengantarmu. Baiklah. Kau keluar dan tunggu aku dulu. Mungkinkah? Apa kau akan menatapku saat aku berganti pakaian? Gerbang villa keluarga Lu. Kau bisa melakukannya. Aku menantikan melihatmu bersinar hari ini. Menjadi pacarnya. Pasti sangat bahagia. Tapi, kita seperti ini, hubungan yang tidak diakui. Luo Sheng. Kapan? Kau bisa dengan bebas membiarkanku secara pribadi mengantarmu pergi. Tuan Feng, daftar peserta final kompetisi ST sudah diserahkan. Satu-satunya penerima penghargaan ST Star masih membutuhkan keputusan akhir Anda. Benar. Apa kau marah? Pakaian yang jatuh di tanah. Kenapa repot-repot mengambilnya? Tapi aku tidak akan memakai ini. Kau akan memakai apa? Ada begitu banyak pakaian di sebelah. Tidak bisakah kamu memilih satu? Tapi, bukankah pakaian itu pacarmu? Jangan khawatir. Apa yang terjadi di antara kita? Aku pasti akan merahasiakannya. Ini pasti tidak akan memengaruhi hidupmu. Luo Sheng. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Aku akan membantumu mengobati lukamu. Gigi. Ada bakteri. Bisa saja terinfeksi. Dokter Gu. Aku membantumu, tapi kamu menggigitku. Apakah ini adil? Kamu sudah memanggilku Dokter Gu. Jadi kamu harus mendengarkan dokter. Duduklah diam. Dokter Gu. Aku ingat. Kamu sepertinya tidak lahir di tahun anjing. Maaf, sebanyak ini. Apa aku benar-benar menggigitmu sebanyak ini? Gu Luoxiang, kamu sudah selesai. Kakak Ming Feng, apa aku menyakitimu? Dokter Gu. Beginikah caramu berterima kasih padaku? Membalas kebaikan dengan permusuhan. Kakak Ming Feng, bagaimana kalau kamu bertahan sebentar lagi? Dokter Gu. Hari ini ulang tahun Jiang Boshou. Kalau kamu tidak lembur, ayo pergi bersama. Lembur. Jawab aku, mengapa kau bersama Gu Luoxiang di sini? Kau tahu apa yang kurelakan untuk menikahimu? Apa yang kurelakan? Itu adalah Gu Luoxiang dan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, hubungan selama 12 tahun penuh. Kau benar-benar belum melupakan jalan itu. Kai Mubai, kau demi tidur dengan Gu Luoxiang, benar-benar menggunakan cara keji seperti itu. Jika kau tidak mengalihkan semua saham perusahaan, mengalihkannya, aku akan mengambil semua yang kau lakukan hari ini, semua perbuatan kotor yang kau lakukan, dan membongkar semuanya. Jiang Boshou. Halo, Boshou. Lama tidak bertemu. Ayo kita berkumpul malam ini. Mugai, aku baru saja akan meneleponmu.
Hari ini ulang tahunku. Tempat biasa. Delay. Baiklah, baiklah. Sampai jumpa nanti malam kalau begitu. Lu Mingfen. Selama kau tidak bisa membunuhku, aku akan selalu menjadi musuh bebuyutanmu. Sikin, Pintu masuk klub delay. kenapa kamu membawaku ke sini? Aku masih perlu menghitung data operasi besok. Apa ini? Tidak mungkin milik Tuan Feng kan? Apa yang kamu bicarakan? Lu Xiang, aku memar-memar seperti ini karenamu. Apa kau tidak akan menebusnya padaku? Ayo Lu Xiang, habiskan saja waktu bersamaku malam ini, kan? Sudah beres. 1 jam. Setelah 1 jam berlalu, aku akan pergi. Baiklah, malam ini kita tidak akan pulang sampai mabuk. Tuan Feng, kebetulan sekali. Dokter Gu, apa kamu lembur di sini? Kalian berdua tidak mungkin. Luan Sikin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Beraninya kau bilang itu bukan kau. Tuan Feng, apa kau mau membandingkan bekas gigitanmu dengan gigi Lu Xiang untuk melihatnya? Luan Sikin. Cukup, ayo pergi. Masuklah, Jing Baozhou sudah lama menunggu kita. Sudah beres. Setelah kita kembali kau akan meninjau kontrak saham denganku. Shanshan, aku hanya terlalu marah sampai hilang akal. Gulus yang menyalakan dupa. Dia menjebakku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku memperlakukanmu seperti itu? Aku tahu ada sesuatu yang aneh denganmu. Tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Aku akan mencari bajingan itu sekarang juga. Tuan Feng ada di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk saat ini mari kita bersikap tenang. Lenganku yang kecil tidak bisa memelintir paha yang besar. Cari kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuan Feng. Saat ini, bukan saatnya untuk benar-benar bermusuhan. Kau dan aku adalah satu. Selama kau dengan teguh berdiri di sisiku, aku pasti bisa memberimu apa yang kau inginkan. Kau adalah tunanganku. Tentu saja aku akan berada di pihakmu. Hal-hal yang terjadi belakangan ini Ruang utama klub delay. memang banyak sekali, tapi apapun yang terjadi, hari ini ulang tahunku. Semuanya, tolong beri aku sedikit kehormatan. Kakak Baozhou benar. Mari kita bermain. Mari kita membuat keributan. Tapi pada akhirnya, kita semua masih saudara yang baik. Benar, Tuan Feng. Sudah lama kita tidak minum bersama. Aku akan bersulang untukmu. Apakah lukamu sudah sembuh? Minum anggur untuk melancarkan peredaran darah, dan kau akan pulih lebih cepat. The film was Tuan Feng, translated and apa yang kau narrated lakukan? by M Media. Tuan Feng hanya bercanda. Denganmu baik. Tuan Feng, kau memutuskan kerjasama dengan keluarga Ciku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pasti keluarga Ciku. Apa yang salah kulakukan? Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum. Minuman ketiga ini adalah minuman permintaan maafku padamu. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah kulakukan. Apa? Tanpa aku Lu Mingfeng. Apakah keluarga Cimu tidak bisa bertahan? Ya, Kalau begitu, berlututlah. anggur hari ini agak kuat. Tuan Feng, hanya dengan menciumnya, sudah sedikit mabuk. Mari kita bermain. Baiklah, aku tahu sebuah permainan yang sangat bagus aku. Kakak, kapan kau menyinggung Tuan Feng? Apakah ini karena Gulo Xiang? Turunkan tanganmu. Tuan-tuan muda dan nona-nona, hari ini bagaimanapun juga adalah ulang tahunku Jiang Beso yang ke-18. Kalian semua benar-benar tidak menganggapku serius kan? Hari ini adalah ulang tahun Beso, aku seharusnya tidak seperti ini. Tapi Tuan Feng, kau sudah memukul dan mengutuk. Kau setidaknya harus memberiku jalan keluar kan? Kakak, Tuan Feng memukulmu, dan itu pukulan yang bagus. Tuan Feng bisa membantu Lu Xiang melampiaskan amarahnya. Keluarga Ci sekarang dalam bahaya genting. Tuan Feng, aku mohon padamu tolong hentikan. Aku bersujud padamu. Berdiri. Lu Shen, situasi ini hanya kau yang bisa menyelesaikannya.
Jadi Tuan Feng, diam-diam telah melakukan begitu banyak untukku. Aku tidak bisa merepotkannya lagi. Aku juga tidak bisa membiarkan Bo Xiao terlalu malu. Qi Mubai, bangun. Lu Shen, tolong bantu kami memohon pada Tuan Feng. Tolong selamatkan keluarga Qi. Jika ini terus berlanjut, keluarga Qi benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa memohon pada Tuan Feng untukmu? Aku tidak punya hubungan dengannya. Tuan Feng sangat baik padamu. Selama kau mengucapkan sepatah kata, Tuan Feng pasti akan setuju. Tuan Feng, apa kau dengar itu? Kau sudah membalikan seluruh dunia untuk Gu Luoxiang. Tapi Gu Luoxiang ini, wanita tak tahu berterima kasih ini, mengatakan bahwa kau dan dia tidak memiliki hubungan apapun. Taktik beberapa wanita, benar-benar sesuatu yang kita bahkan tidak bisa pelajari. Bisakah kau bicara dengan benar? Jika tidak, diamlah. Lu Shen, tolong bantu kami memohon pada Tuan Feng. Selama kau meminta, Tuan Feng pasti akan setuju. Luo Sheng, maukah kamu memohon padaku demi Qi Mubai? Tuan Feng, bagaimana kalau apa yang sedang aku lakukan? Bagaimana aku bisa demi Qi Mubai meminta apapun pada Tuan Feng? Tidak perlu. Kakak Lu Shen sudah memohon. Tuan Feng setuju. Ayo. Tuan Muda Qi. Di masa depan kau masih harus melayani Tuan Feng kan? Bashu, selamat ulang tahun. Aku masih ada urusan, jadi aku akan pergi duluan. Luo Xiang, kenapa kau pergi begitu tiba-tiba? Ini semua karena kamu memanggilku ke sini. Sehingga semua masalah ini muncul. Aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam antara Tuan Feng dan Qi Mubai. Kai Qingcheng benar tentang satu hal. Tuan Feng bahkan untukmu membalikan seluruh dunia. Hanya kau ini, orang buta tidak bisa melihat bagaimana dia bertengkar dengan Qi Mubai. Dia melampiaskan amarahnya untukmu. Luan Sikin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Feng dan aku dan juga Qi Mubai dan aku. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Maaf. Luo Xiang, pakaian ini sudah seperti ini. Bagaimana kau bisa pergi sekarang? Aku akan mengantarmu berganti pakaian bersih. Apa ini? Pakai saja ini dulu. Seluruh klubku hanya punya kostum kelinci ini. Pakaianmu sudah kuambil untuk dicuci bersih dan dikeringkan lalu akan kukembalikan padamu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Feng, Luo Xiang butuh bantuanmu dengan sesuatu. Resleting Luo Xiang tidak bisa naik. Dan aku tidak punya waktu. Lihat. Di mana? Kenapa tidak bisa diresleting? Sudahlah. Kamu tidak mungkin tidak memakainya kan? Siapa? Siapa lagi selain aku yang berani masuk? Kakak Ming Feng. Kamu cukup lihai ya? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini aku akan membantumu. Sedikit. Pas sekali. Resleting ini sepertinya rusak. Lu Ming Feng. Aku rasa kamu sengaja melakukan ini kan? Belum pernah memperbaiki resleting sebelumnya. Seharusnya tidak apa-apa. Kamu bersikeras memakai kostum kelinci ini. Itu tidak akan berhasil di dalam. Tuan Feng. Qi Qingcheng. Kau salah masuk kamar. Tuan Feng. Jadi kau suka hal semacam ini? Kupikir kau benar-benar pantang. Keluar. Tuan Feng. Bersenang-senanglah. Bermainlah sesukamu. Semua tagihan aku yang bayar. Keluar cepat, keluar. Berhenti melihat. Ayo pergi. The Jin film was Boyo, translated mengapa kau seperti and ini? narrated by M Media. Pria kau tahu. Semuanya sama saja. Jangan khawatir dulu. Kakak sekarang. Aku akan mengaturnya untukmu. 10 penampil terbaik. Pergi sana kau.
Lu Mingfeng. Apa yang kamu lihat? Bagus. Bagaimana aku bisa memakai yang seperti ini? Rambutmu dan tali topinya kusut. Semakin kamu terburu-buru, semakin erat kusutnya. Kamu sengaja melakukannya. Kalau bukan karena topi ini, Dokter Gu kita akan berubah menjadi Gu Tutu. Kamu nakal. Ya, aku nakal. Jujur saja harus kukatakan, juru bicara sebelumnya untuk pakaian kelinci ini salah pilih. Seharusnya mereka mencarimu saja. Apa kamu akan menggigitku lagi? Dokter Gu, kamu benar-benar membuatku meremehkanmu. Diamlah. Menyangkalnya secara lisan. Tapi tubuhmu sangat jujur. Dokter Gu, aku semakin terpesona oleh tubuhmu. Tapi aku semakin terobsesi. Apa yang harus kulakukan? Kamu harus bertanggung jawab padaku. Siapa yang tidur denganmu? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku sudah terbiasa. Setiap kali kamu tidur denganku, kamu menyangkalnya keesokan harinya. Kamu dibius siang tadi. Bagaimana dengan barusan, 1 jam yang lalu? Tapi kamu menggigitku duluan. Apakah itu dihitung? Berhenti membicarakannya. Aku tahu. Aku berutang terlalu banyak padamu. Begitu banyak hingga tak terhitung. Tapi, kenapa aku selalu bertemu denganmu? Apakah itu salahku? Baiklah, kalau begitu, kalau nanti kamu punya masalah, aku akan pura-pura tidak tahu. Maafkan aku. Aku adalah kasus tipikal dari tidak bisa membedakan baik dan buruk, tidak mengenali niat baik seseorang. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Bagaimana? Jadilah pacarku. Apa yang kamu khawatirkan? Tapi wanita di hatimu itu, bagaimana dengan wanita itu? Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu mengasihaniku? Sayang sekali. Apa yang kamu bicarakan? Kakak Mingfeng. Sejak pertama kali, aku sudah memberitahumu, kamu tidak perlu peduli. 2 kali ini, kamu juga tidak perlu peduli. Aku tidak akan memasukkannya ke hati. Gu Luxing. Apakah ada yang salah dengan yang kukatakan? Atau kamu mengerti? Dan pura-pura tidak mengerti. Kakak Mingfeng. Kenapa kamu tiba-tiba punya pikiran seperti itu? Sudah 1 jam. Bagaimana bisa masih mentah? Ini sudah jadi kesepakatan, bukan? Yuan Ziqian, kau benar-benar menguping Tuan Feng? Aku akan memberitahu Tuan Feng. Yuan Ziqian, berapa banyak yang kau dengar? Gadis kelinci itu. Bagaimana tepatnya dia bisa menahan Tuan Feng begitu lama? Kalau begitu tanyakan saja, gadis kelinci itu. Luo Xiang, buka pintunya. Aku datang membawakanmu pakaian. Apa? Apa yang kau teriakkan? Apa kau bilang Gulo Xiang ada di dalam? Apa kau tuli? Kelinci itu. Gadis kelinci itu Luo Xiang. Kai Xingcheng, Gulo Xiang. Benar-benar kau tertangkap basah, bukan? Qing Cheng, apa yang kamu teriakkan sekarang? Apa kamu tidak melihat Ziqian membawakanku pakaian? Pakaianku kotor. Aku hanya meminjamnya sementara. Pakaian Tuan Feng itu saja. Gulo Xiang, aku, Yuan Ziqian, Huang Kesin. Dengan begitu banyak pakaian wanita di sini, mengapa kamu tidak meminjam milik mereka, tapi milik Tuan Feng? Apa sebenarnya niatmu? Apa niatku? Itu bukan urusanmu. Kai Xingcheng,
Jangan terlalu gelisah. Lu Xiang hanya meminjam pakaian Tuan Feng, Huang Kesin. Kamu percaya omong kosong seperti itu? Dia jelas-jelas punya niat buruk pada Tuan Feng. Pikirkan apapun yang kamu mau. Gulu Xiang, kamu sudah merencanakan untuk merayu Tuan Feng. Sekarang kau pura-pura polos. Tuan Feng, wanita ini hanya ingin naik pangkat menggunakanmu. Qi Qingcheng, omong kosong apa yang kau ucapkan sekarang? Berhenti membuat masalah. Kakak, aku melakukan semua ini demi kebaikan Tuan Feng. Jika wanita lisik ini berhasil merayu Tuan Feng, itu hanya akan menyakitinya. Qi Qingcheng, kamu salah. Dia tidak menggodaku. Aku yang menggodanya. Sekarang aku umumkan. Gu Luxing adalah pacarku Lu Mingfeng. Hebat Tuan Feng sangat mendominasi. Aku ingin melihat siapa yang berani menggertak Xiang sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang kalian semua lakukan? Apa aku melewatkan pertunjukan bagus? The Bosho, film was translated aku ada urusan and jadi aku pergi narrated dulu. by M Aku Media. mengantar pacarku pulang. Selamat. Jadi, kalian berdua harus cepat kembali. Pesta ulang tahunku hari ini benar-benar sepadan. Pasangan yang serasi telah terbentuk. Bagaimana mungkin? Semua orang berpasangan. Kenapa kamu masih cemberut? Zikia, malam ini mari kita. Jangan pulang sebelum mabuk. Ayo pergi. Kakak Bojo, bagaimana denganku? Mimpimu mencari yang lebih baik sudah hancur. Panci saat kamu di mangkuk telah pecah. Apa yang kau tahu? Tapi agar kamu memperbaiki hubunganmu dengan Tuan Feng, kamu benar-benar berlutut di depan begitu banyak orang. Itu benar-benar kejam. Biarkan dia Lu Mingfeng. Berbangga diri sebentar. Ingat, kembali malam ini dan periksa kontraknya bersamaku. Kakak Ming Feng, kenapa kamu membawaku seperti ini? Kamu bahkan mengabaikan reputasimu sendiri. Gu Luxing, aku sudah sejauh ini. Seng Seng, kamu terlihat sangat tidak percaya diri. Setidaknya, tidak bisa naik panggung duniamu. Gu Luxing, jika Anda mengikuti saya Lu Mingfeng, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kakak Ming Feng, kau sudah sering membawaku. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Tapi, reputasimu terlalu penting. Kau tidak bisa terus-menerus terlibat dengan orang sepertiku, orang dari kalangan bawah. Qi Mubai, apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Lu Shen, kita berdua sekarang sangat terasi. Qi Mubai, ini rumah sakit. Jangan main-main. Aku memberitahumu kau. Benar-benar tidak punya The perasaan. film was Bahkan translated iparmu sendiri. and narrated by M Kau ingin Media. mengirimnya ke penjara. Kau bicara tentang Qi Qingcheng. Siapa lagi yang akan kau bicarakan? Apa kau tahu apa yang dia lakukan padaku? Dia mencoba menyakitiku. Apakah dia menyakitimu? Lepaskan aku. Cepat lepaskan Qi Qingcheng untukku. Kantor polisi bukan milikku. Pergi beritahu Lu Mingfeng. Bagaimanapun hanya dengan satu kata darinya, Lin Shanshan dan King Cheng bisa keluar. Aku tidak akan demi dirimu meminta apapun pada kakak Ming Feng lagi. Kakak Mingfeng di sini, kakak Mingfeng di sana. Kau memanggilnya begitu akrab. Bagaimana? Berguling-guling di bawahnya. Pasti terasa hebat. Qi Mubai, diam. Jika buka, karena dupa afrodisiak yang kunyalakan. Bisakah itu begitu bergairah? Begitu bergairah sehingga kau bahkan melupakan pesan terakhir orang tuamu. Kau lupa. Aku tidak lupa. Hanya saja 2 hari ini. Aku punya banyak masalah. Aku tahu. Bukankah kau sibuk masuk ke tempat tidur? Qi Mubai, menghinaku. Membuatmu merasa sangat senang bukan? Tentu saja.
Kau mengikutiku selama 12 tahun, dan bahkan tidak akan membiarkanku menyentuhmu. Namun kau dirusak oleh Luming Feng. Aku dan Luming Feng tidak ada apa-apa. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku memeriksa. Untuk melihat apakah ada atau tidak. Kau... Qi Mubai, lepaskan aku. Ini rumah sakit. Lu Shen. Benar sekali, aku ingin. Kau. Cium aku. Gu Lu Shen. Semua yang baru saja terjadi. Aku merekamnya di ponselku. Sebelum jam 10 malam ini. Jika aku tidak melihat King Chen. Suara-suara intim kita berdua. Dan tangisanmu. Akan muncul di berita utama pukul 1 dini hari. Kau juga ada dalam suara ini. The film was Apa kau tidak translated takut and terbongkar? narrated by M Media. Gu Lu Shen. Aku seorang pria. Apa yang harus kutakutkan? Kau seorang wanita. Katakan padaku saat waktunya tiba. Apa yang akan dipikirkan Luming Feng? Kau tidak tahu malu. Kau sudah bersamaku selama 12 tahun. Aku terlalu mengenalmu. Malam ini aku akan menunggu di rumah. Untuk King Cheng makan camilan larut malam. Jangan mengecewakanku. Lupakan saja. Gosip adalah hal yang menakutkan. Jika Qi Mubai dengan sengaja mengedit rekaman ini. Bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning pun tak akan membersihkan namaku. Aku akan tetap pergi memohon pada kakak Luming Feng. Bahkan jika keluarga lu jatuh. Itu tidak boleh memiliki noda apapun. Ini harus dianggap hadiahku untuk Lu Xing. Hadiah resmi pertamaku. Bajingan itu Qi Mubai. Kenapa dia di sini? Lu Sheng, kamu baik-baik saja. Kakak Ming Feng. Kau di mana? Aku datang mencarimu. Aku di sini. Lu Sheng, ada apa? Kakak Ming Feng. Bisakah aku meminta sesuatu padamu? Bicaralah. Bisakah kau melepaskan Qi Qingjiang dan Lin Xianshan? Baiklah. Kau bahkan tidak bertanya, mengapa? Selama kamu mau. Apapun mungkin. Terima kasih kakak Luming Feng. Sikin benar. Selama aku berpegangan pada kakak Ming Feng, aku bisa memiliki semua yang kuinginkan. Lu Xiang, aku menemukan. Dia benar-benar punya seorang wanita. Selama bertahun-tahun, dia sudah membeli berbagai macam tas desainer, pakaian dan berlian. Baru hari ini, dia bahkan memesan sebuah kalung berlian senilai 3 miliar. Lu Sheng, ada apa? Aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Aku ingin kembali tidur. Kamu harus makan dulu sebelum tidur. Aku yang masak hari ini. Lu Ming Feng, apakah karena wanita itu memperlakukanmu dengan buruk? Sehingga kau begitu baik padaku. Kamu istirahat sebentar. Ini pertama kalinya aku memasak. Jadi mohon dimaklumi. Kita sepakat aku yang akan melakukannya. Apa kamu tidak lelah? Lelah itu sepadan.
Wanita itu mengurus semuanya dengan sangat baik. Apakah ada yang kurang lagi? Aku akan menyuruh seseorang membelinya. Bahan-bahan di sini sangat lengkap sehingga bahkan dapur Michelin pun tidak bisa menandinginya. Kau pergi istirahat. Tunggu aku memasakkanmu hidangan. Makan malam penuh cinta. Baiklah. Seng-seng. Hidangan ini terlalu istimewa. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Menurutmu, aku dan dia, siapa yang memasak lebih baik? Siapa? Siapa dia yang kamu bicarakan? Apa yang sedang aku lakukan? Kakak Ming Feng sama sekali tidak menginginkannya. Aku tahu dia ada. Seng-seng. Siapa yang kamu bicarakan? Gu Luoxiang. Kau terlalu serakah. Berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Nikmati kebahagiaan curian ini. Bukankah itu bagus? Seng-seng. Apapun yang terjadi, selama kamu memberitahuku, aku akan membantumu menyelesaikannya. Kakak Ming Feng, mari kita hidup untuk hari ini dan mabuk hari ini. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk, kan? Tentu saja. Seng-seng, apa sebenarnya yang salah denganmu? Senang. Bisa memasak untuk kakak Ming Feng. Aku sungguh sangat senang. Seng-seng, apakah Jinmu Bai sore ini mencarimu lagi? Apa aku terlalu lemah? Tidak lemah. Seng-seng, The film was lihat itu. translated and Kamu adalah yang narrated by terkuat M dan Media. gadis paling berani. Kakak Ming Feng. Kau sangat pandai bicara. Apa kau pernah merayu banyak gadis sebelumnya? Aku tulus. Kalau begitu katakan padaku. Berapa banyak gadis yang sudah kau rayu? Secara keseluruhan. Kamu hanya punya satu tri. Benar. Privasi kakak Ming Feng. Mengapa dia harus memberitahuku? Seng-seng, aku akan benar-benar transparan padamu. Selama kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu segalanya. Lalu, antara aku dan wanita itu, siapa yang lebih kau sukai? Apa? Kotak musik itu. Sangat indah. Lagunya juga enak didengar. Apa kamu lupa kotak musik ini? Yang diberikan gadis itu padamu. Dia benar-benar lupa sepenuhnya. Sudahlah. Aku tidak akan menyebutkannya, agar dia tidak mengingat Jinmu Bai lagi. Dia tidak menjawab. Sepertinya gadis itu yang memberikannya padanya. Lihat, apa kamu menyukainya? Ini adalah yang dilelang di Wallace. Perhiasan kerajaan. Ya, Ini indah. Apa yang kau lakukan? ini untukmu. Apa kamu tidak menyukainya? Ini bernilai 3 miliar perhiasan. Hanya 3 miliar. Apa kamu pikir? Itu tidak pantas untukmu. Apa yang kau bicarakan? Kakak Ming Feng. Sebenarnya kau tidak perlu memberiku hadiah semahal ini. Aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Seng-seng, ikut denganku.
Luo Xing, apa kamu tahu? Hadiah-hadiah ini, semuanya telah menunggu di sini untuk nyonya mereka. Menunggu sangat lama. Ini adalah kotak musik konik. Setiap kali mereka merilis model baru, aku mengumpulkannya. Karena aku tidak tahu yang mana yang akan dia suka. Dan ini, selama aku pikir dia menyukainya, aku akan menyimpannya semua, berpikir bahwa suatu hari, dia mungkin akan sangat terkejut. Selera gadis itu persis sama denganku. Apakah ada orang yang lebih cocok dariku untuk menjadi pengganti? Luo Xing, sekarang, bisakah kamu memahami hatiku? Kakak Ming Feng. Seseorang sebaik dirimu pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang kau inginkan. Meskipun tidak sekarang. Tapi di masa depan, kau pasti akan mendapatkannya. Dia menolakku lagi. Tapi dia memberiku janji kosong. Masa depan ini. Bisakah itu tidak? Terlalu lama. Pasti tidak akan lama lagi. Kakak Ming Feng. Ketika dia kembali, dan kalian berdua bersama, saat itulah aku akan pergi. Sekarang, biarkan aku memanjakan diri sekali ini saja. T-Mobile. Luo Xiang, cepatlah datang. Eksperimen farmasi kita mengalami masalah. Apa? Apa yang terburu-buru? Bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Grup Su Feng sangat mempercayaiku. Mereka mentransfer 10 miliar dana investasi kepadaku sekaligus. Mereka juga memintaku untuk melakukan yang terbaru. Eksperimen biofarmasi. Ini harus berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Paling buruk kita akan meminta Su Feng Group untuk mentransfer 10 miliar lagi kepadamu. Semua usaha kita sebelumnya didanai sendiri. Kita akan menjadi bahan tertawaan komunitas medis. Siapa yang berani berinvestasi pada kita setelah ini? Sikin, masih ada solusi. Berdasarkan umpan balik data, aku akan merevisi rencana dan melanjutkannya. Baiklah. Guluo Xiang belum tahu bahwa eksperimen akan segera dimulai. Bahkan jika dia bereksperimen 100 kali, itu akan tetap gagal. Satu orang dari timnya sudah disuap olehku. Guluo Xiang menghancurkan karier selebritiku. Aku juga akan menghancurkan kariernya. Shen, kau punya banyak ide. Pantas saja kakakku menyukaimu. Setelah kakakmu mentransfer saham terakhir, kita akan mengucapkan selamat tinggal. Ayo pergi, lab ramai dengan aktivitas. Bagaimana kita bisa absen? Kakak, Kemarilah, ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Cepat transfer 50 miliar kepadaku. kau ingin aku mentransfer 50 miliar padamu. Tidakkah kau akan? Biarkan aku memutar dana. Aku akan segera mengembalikanmu The film 100 was miliar. translated Ini adalah and kesempatan narrated sempurna by untuk M menjatuhkan Media. Lu Mingfeng. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Kenapa kau begitu percaya diri? Asisten di sisi Lu Mingfeng itu, si yang kau mengenalnya kan? Aku sudah menyuapnya. Dia akan mengambil alih salah satu milik Lu. Proyek bisnis penting. Apakah ada kesempatan yang lebih baik dari ini? Benarkah? Jadi cepat transfer 50 miliar kepadaku. Lewatkan ini. Dan kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Apa yang kau ragukan? Perusahaanku, 90% saham itu. Bukankah semua kontrak sudah dialihkan kepadamu? Itu benar. Namun setelah ini selesai, kau harus mentransfer 150 miliar padaku. Selama Lu Mingfeng bisa dijatuhkan, aku bahkan akan memberimu nyawaku. Baiklah.
Aku sudah menemukan letak masalahnya. Aku yakin kita akan berhasil sebentar lagi. Gulo Xiang, kau hanya penipu, menipu uang Su Feng Group. Kami tidak hanya akan melaporkanmu ke Su Feng Group, tapi rumah sakit juga telah memutuskan untuk memecatmu penipu ini. Kalian berdua pembuat onar lagi. Bukankah kamu sedang ditahan? Yuan Zikin, apa kau tidak memeriksa momenmu? Kakak Ming Feng sudah membebaskan kami sejak lama. Apakah Tuan Feng benar-benar melepaskan mereka? Sekarang saya bertanya pada Tuan Feng, apa sebenarnya yang dia pikirkan? Aku menyuruh Ming Feng melepaskan mereka. Gulo Xiang, apa yang kamu pikirkan? Gulo Xiang, berhentilah membual. Kakak Ming Feng masih peduli padaku. Berhenti membuang kata-kata dengannya. Cepat kemasi barang-barangmu. Nyah, pergi. Kau ingin aku pergi? Dengan hak apa? Apakah kamu tahu bahwa Luo Xiang adalah direktur? Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Gulo Xiang Yuan Zikin, apa kau buta huruf? Lihat baik-baik. Kali ini bukan hanya kau yang akan enyah, seluruh timmu juga akan enyah. Hanya jika direktur memberi perintah. Tidak ada orang lain yang bisa mencoba menggunakan direktur untuk menekanku lagi. Kau salah, direktur saat ini berada di menghadiri pertemuan tertutup internasional. Dia tidak akan kembali sampai minggu depan. Luo Xiang benar. Kecuali direktur. Kamu pikir kamu siapa? Keamanan. Usir kedua wanita pengganggu ini. Dari sini. Ada apa? Kedua orang ini membuat masalah. Usir mereka. Baik dokter gue. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Lihat baik-baik. Siapa aku? Aku pemegang saham utama rumah sakit, Lin Xianshen. Nona Lin. Nona Lin sudah memecat Gulo Xiang dan timnya. Sekarang segera usir mereka berdua. Aku. Apa? Kau tidak mendengarkan perkataan pemegang saham? Ya. Dokter gue. Saya minta maaf. Kamu tidak boleh menyentuh dokter Gu. Sikin. Ayo pergi. Tunggu. Siapa tahu kau belum mencuri dari rumah sakit. Keamanan geledah dia. Lepaskan pakaiannya. Tidak mengenakan sehelai benang pun. Ya. Bahkan satu jarum pun tidak boleh diambil. Kalian berdua sudah keterlaluan. Kakak Ming Feng tahu. Dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Geledah mereka. Geledah mereka dengan teliti. Tidak. Keamanan. Tahan dia untukku. Aku akan menggeledahnya sendiri. Berhenti. Gulo Xiang. Aku ingin melihat dengan jelas. Di depan kakak Ming Feng. Bagaimana kau menjual dirimu? Shen Shen, wanita gila itu. Dia tidak melukaimu kan? Kakak Ming Feng, aku tahu itu. Kau pasti akan datang. Kalian berdua tidak bisa diperbaiki. Kali ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Tuan Feng. Kali ini, saya akan langsung mengirim mereka ke Afrika, agar mereka tidak akan pernah muncul di hadapan Dokter Gu lagi. Tidak. Kakak Ming Feng, kau hanya mengatakan itu karena marah kan? Terakhir kali bukankah kau malam itu juga membiarkanku pergi? Kau masih peduli padaku. Kamu berani memanggil kakak Ming Feng. Terakhir kali Luo Sheng berhati lembut dan memintaku untuk melepaskanmu. Mengerti? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ciking Cheng, aku sudah berkali-kali mengabaikan tindakanmu. Tapi kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Sungguh tercela. Bawa mereka pergi. Tuan Feng, bahkan jika pengaruhmu luas, tapi aku pemegang saham rumah sakit. Kau tidak punya hak untuk ikut campur urusan rumah sakit. Begitukah? Sayangnya kamu sekarang bukan apa-apa sama sekali. Lin Shanshan. Lihat baik-baik. Perjanjian pembelian kembali. Tuan Feng sudah mengakuisisi rumah sakit Hang Cheng. Itu hanyalah formalitas. Jeti, kau adalah pemegang saham baru rahasia rumah sakit. Kau Pergi. lepaskan aku. Gulo Xiang, jangan sombong begitu. Nanti saat orang-orang dari grup Su Feng tiba, kau akan langsung dipermalukan dan hancur. Grup Su Feng, aku akan menjelaskan diriku. Gulo Xiang, jelaskan dengan tubuhmu. Tuan Feng lihat. Ini adalah orang yang selalu kau lindungi. Adalah wanita yang tidur dengan banyak pria. Murahan.
Bencana sudah dekat. Masih berani memfitnahku. Aku ingin lihat. Bagaimana kau akan memberi grup Su Feng penjelasan? Kau pembohong besar. Dia tidak perlu menjelaskan. Su Feng Group hanya salah satu anak perusahaanku, sebuah perusahaan kecil. Hadiahku untuk Luo Xing hanya uang saku. Grup Su Feng juga milikmu. Kau memanjakannya begitu banyak. Sheng Sheng, aku membawakan musuh. Aku merebusnya selama 3 jam. Aku. Lu Mingfeng, apa kau buta? Lin Xianshan, aku. Di mana aku kalah dari Gu Luoxiang? Mengapa kakak Mingfeng begitu baik padanya? Mengapa? Aku membenci. Kalian berdua cepat pergi ke Afrika. Jangan pernah kembali seumur hidup ini. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Kakak Mingfeng. Apa sebenarnya yang sudah kau lakukan untukku? Hanya masalah kecil. Apa yang perlu dibicarakan? Itu hanya bantuan kecil. Hanya lewat. Jika kamu tersentuh, tolong penuhi janji yang kamu buat padaku segera. Yang dijanjikan. Janjimu padaku. Apa kamu lupa lagi? Itu bukan keputusanku. Seseorang sebaik dirimu. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Karena kita tidak bisa kawin lari. Kalau begitu mari kita bersama selamanya. Kakak Mingfeng. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Kau, aku, dia. Mari kita bersama selamanya. Dia. Dia yang mana? Otak kecilmu. Apa yang kamu pikirkan lagi? Bukan yang itu. Yang selama ini kau tunggu, kau sukai, tapi tidak pernah muncul, pacarmu. Gu Luoxing, apa sebenarnya yang aku lakukan salah, sampai memberimu ilusi semacam itu? Pergi ke rumahmu. Ini, itu, bukankah semuanya lukisan yang disiapkan untuknya? Itu benar-benar konyol. Apa yang kau tertawakan? Bukankah kau bilang, pakaian, sepatu, dan tas ini, semuanya menunggu nyonya mereka? Ya, mereka menunggu wanitanya. Tapi nyonya itu adalah kamu. Jadi, wanita yang selama ini dia tunggu adalah aku. Aku sudah salah paham padanya selama ini. The film was Kau penjahat translated besar. and narrated Kau bahkan by tidak menjelaskan M-Media. semuanya dengan jelas. Aku sudah sedih begitu lama. Aku akan menggigitmu sampai mati. Gigit. Kamu tidak bisa hanya menggigit. Gigit aku sampai mati. Jadi kotak musik ini adalah hadiah dariku. Aku sudah melupakan semuanya. Sudah 12 tahun. Tapi, kamu selalu menyukaiku. Bagaimana kamu bisa menyembunyikannya, sehingga aku tidak melihat jejaknya sama sekali? Lalu siapa yang ada di hatimu? Aku minta maaf. Aku tidak akan pernah lagi membuatmu sedih. Aku pasti akan menebusnya padamu. Nanti. Siapa bilang nanti? Aku menginginkannya sekarang. Tidak mungkin. Aku tidak tahan lagi. Ini baru permulaan. Lu Mingfeng. Keluar sini. Kau menjebakku. Membekukan asetku. Membuat keluarga Qi bangkrut. Aku akan melawanmu. Keluar. Lu Mingfeng. Turun. Kau sudah keterlaluan. Lu Mingfeng. Semua ini berasal dari niat jahatmu. Konsekuensi dari skema tersembunyi Embel. Keluarga Cimu akan sepenuhnya dihapus dari Hang Chen. Ini adalah bukti dari
Wade dan keluarga Cimu. Cimu Bai, kamu tinggal menunggu membusuk di penjara. Jalan. Kau tidak akan membiarkanku tenang. Kalau begitu kita akan binasa bersama. Hati-hati. Kak Ming Feng. Kak Ming Feng. Kak Ming Feng. Pergi. Sushi Yang. Kau mengambil uangku. Kau memasang jebakan untuk menipu. Semoga kau mati dengan mengerikan. Semua ini adalah rencana Tuan Feng. Hanya untuk memancingmu. Kau pikir aku pengkhianat yang menggigit tangan, yang memberinya makan. Pengkhianat tanpa integritas. Bawa penyerang ini. Kirim dia ke kantor polisi. Untuk menghadapi sanksi hukum. Pergi. Seng Seng. Jangan menangis. Tuan Feng, cepat. Panggil ambulans. Cepat operasi segera. Darah. Cepat. Jantung pasien terluka. Membutuhkan operasi darurat. Satu jam kemudian. Lu Ming Feng. Aku sudah melakukan segala yang bisa kulakukan. Jika kamu masih tidak bisa bangun, aku akan ikut denganmu. Untuk mati di sini. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Semua orang di dunia tahu bahwa kamu menyukaiku. Tapi, aku tidak tahu. Aku selalu berpikir kamu tidak peduli padaku. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Kak Ming Feng, tolong bangun ya. Biarkan aku yang mengejarmu saja. Bagaimana kalau aku mengejarmu selama 12 tahun saja? Bagaimana kamu tega meninggalkan The film was Xiang-Xiangmu? translated and narrated by Xiang-Xiang M tanpamu. Media. Bahkan tidak bisa melewati 1 hari pun. Kita masih punya banyak hal yang belum kita lakukan. Kita ingin punya anak bersama dan membesarkannya bersama. Jika dia tidak punya ayah, apa yang akan terjadi jika dia diintimidasi? Aku tidak bisa melindunginya sendirian. Data naik. Data naik. Dokter Gu menyelamatkannya. Dia hidup. Ini adalah jantung pertama yang berhasil diuji coba oleh Dokter Gu. Ming Feng. Seng Seng. Jangan menangis. Kak Ming Feng, lagu baruku ini. Kamu suka? Aku menyukainya. Kita sepakat aku yang akan mengejarmu. Kamu harus jual mahal. Caramu melihat. Seperti seorang bucin. Menyebalkan. Sim apa? Kita sudah melatih ini 11 kali. Yaitu perasaannya. Tahan. Aku akan melakukannya lagi. Kak Ming Feng, aku masih punya lagu baru. Kamu suka? Tidak mungkin. Aku bersamamu. Tak bisa mengembalikan The perasaan film was masa sekolah. translated Karena and begitu aku melihatmu, narrated by M aku akan langsung Media. tertawa terbahak-bahak. Mataku penuh cinta. Tidak bisa bersikap acuh tak acuh sedetik pun. Kamu kelas berapa? Menyelinap ke ruang piano untuk pacaran diam-diam. Lari cepat. Berhenti, jangan lari.
Kak Ming Feng. Sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Kamu baru saja pindah ke sini. Pertama kali aku melihatmu. Luo Xing. Lagu yang baru saja kamu mainkan sangat indah. Apa namanya? Namun dia peduli. Kisah cinta kita. Namun dia peduli. Film ini dipersembahkan untuk semua pecinta di dunia. Semoga kalian mencintai dengan berani dan saling menyayangi selalu.